Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi la bayani mahya'ir rasyad. Salatu wassalamu ala habibil mustafa Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Puji syukur milik ilahi Rabb, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada kasih Rabb. Teman-teman sekalian, mahasiswa STAI Nida Al-Adabi yang Al-Fakir banggakan. Pada video pembelajaran kali ini saya ingin menyampaikan tentang administrasi sarana dan prasarana. Berbicara administrasi, tentu terminologi ini sudah berulang-ulang atau dari awal juga sudah saya sampaikan. Sarana prasarana atau sarana pendidikan ialah alat sarana pendidikan terlebih dahulu. Sarana pendidikan merupakan alat atau instrumen yang secara langsung berperan terhadap proses belajar mengajar. Saya ambil contoh kursi, kemudian lagi whiteboard, spidol, meja, dan banyak yang lainnya. Sedangkan prasarana pendidikan ialah alat atau instrumen yang secara tidak langsung mendukung proses pembelajaran. Sebagai contoh, masjid, kantin, kemudian ruang kelas. Nah, ini di awal-awal harus sudah dipersiapkan. Pentingnya kehadiran dari sarana dan prasarana ini tentu hal yang direncanakan dari awal oleh pelaksana kegiatan, pelaksana pendidikan atau praktisi pendidikan, karena ini menyangkut servis, menyangkut kualitas, dan ini menjadi sarana prasarana ini menjadi hal utama yang dilihat oleh anak didik baru maupun orang tuanya. Begitu lihat ke sekolah, yang dilihat, oh tersedia enggak, atau kelasnya bagus enggak, masjidnya ada tidak, kantinnya sudah tersedia atau belum, unit kegiatan siswa UKS juga sudah tersedia ataukah belum. Nah, ini penting
bagi seorang praktisi pendidikan, kita sekalian mempersiapkan dari awal. Baik, selanjutnya saya coba seperti apa sih proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama tentu perencanaan. Perencanaan atau planning ini kita lakukan agar ada kesesuaian dan ketepatan terhadap kebutuhan. Kita ada berapa guru, ada berapa kelas, kemudian meja dan kursinya tentu harus sesuai. Berbeda kursi anak SD, anak SMA, atau anak PAUD, anak SD, SMP, SMA dengan kursi mahasiswa. Ini berbeda. Dan harus direncanakan dari awal. Jangan sampai kita punya lembaga pendidikan anak PAUD, kita kasih kursinya kursi mahasiswa. Kasihan, terlalu tinggi. Dan ini penting, sebisa mungkin di semua tingkatan untuk kursi yang memang bisa digeser ke banyak tempat. Agar apa? Agar kursi tersebut bisa dipraktekkan dalam metode pembelajaran di dalam kelas. Hari ini membuat letter U, hari ini bersaf, besok buat lingkaran. Si anak-anak nggak jenuh. Jadi kita catat betul, kita administrasikan betul dari sisi perencanaan. Kelas kapasitasnya berapa? Jangan sampai overload. Maka kursinya, mejanya harus sesuai. 20 kah, maksimal 25 kah? Jadi yang pertama pada posisi perencanaan. Nah, untuk pengadaan yang kedua setelah perencanaan yakni pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Ini kita juga harus detail pada proses pengadaan ini. Apakah memang kita beli? Apakah memang harus kita sewa atau memanfaatkan hibah dari para hartawan, dari para dermawan?
Ini harus tercatat betul sarana dan prasarananya. Kalau memang budget memungkinkan, beli. Kalau memang masih belum memungkinkan, sementara bisa sewa. Atau misal buat proposal. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, yaitu yang ketiga dalam proses administrasi sarana dan prasarana, ialah penyimpanan. Harus ada, ketika sarana dan prasarana itu turun, harus ada tempat untuk kemudian kita mencatat antara yang kita beli dengan yang datang ini sesuai ataukah tidak. Terus ada gudang terkait penyimpanan. Dan ketika ada barang-barang yang memang lebih atau barang-barang yang sarana yang rusak, itu bisa ditaruh di dalam gudang. Proses yang selanjutnya yakni penyaluran. Ini juga perlu teman-teman catat. Tidak semua sarana dan prasarana itu harus dikendalikan oleh manajer sarana dan prasarana. Jangan hanya satu orang. Ada, katakan dia membeli komputer, nah disalurkan kepada guru lab atau penanggung jawab laboratorium. Nah ini pada saat penyaluran harus ada ijab kabul, harus ada transparansi di sana. Ijab kabul tersebut dilakukan agar ada tanggung jawab dari kepala laboratorium. Oh ini komputer 300 atau 20 unit diberikan kepada lab dengan spesifikasinya hybrid katakan, atau yang mutakhir, sampaikan tanggal sekian. Kalau perlu ada berita acaranya. Ini penting nih, berita acara serah terima ijab kabul. Yang mau zuwat, yang mau nikah saja itu ada berita acaranya, ada buku nikah. Itu secara nggak langsung berita acara itu. Begitu juga seorang manajer atau wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana di dalam menyalurkan sarana pendidikan, alat-alat pendidikan, harus ada berita acaranya. Dan disitulah berita acara itu, disitulah esensi dari
administrasi. Saya lanjutkan. Setelah penyaluran, yang kelima itu inventaris. Nah, boleh dilakukan sebelum penyaluran inventaris ini, boleh juga dilakukan setelah penyaluran inventaris. Diberikan barcode, ditulis dengan rapi, nama, ID barang, barcode, kondisi barang, apakah baru, statusnya apakah wakaf, apakah milik lembaga. Nah, ini diinventarisir. Kalau bisa tadi ada barcode-nya. Dan diinventarisir, disebutkan juga penanggung jawab atau penerimanya siapa. Tadi apakah kepala lab, harus jelas. Ya. Ini akan memudahkan di dalam pengawasan ke depannya. Dengan adanya inventarisir, kita akan lebih bisa melakukan pengawasan. Oh, kita ini sebenarnya sarana prasarana kita ini sudah termasuk atau kategorinya cukup, kurang, ataukah berlebih. Nah, itu bisa dideteksi dari proses inventarisir. Yang selanjutnya ialah proses pemanfaatan. Ketika beli barang, jangan disimpan, biar dimanfaatkan sama anak didik. Jangan beli komputer karena ini teknologinya atau spesifikasinya yang terbaru, mutakhir, sayang betul, sehingga tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan untuk, atau tidak boleh anak didik itu menggunakan. Nah, ini keliru. Harus dimanfaatkan. Bicara nanti ketika digunakan rusak ataukah tidak rusak, itu lain hal. Yang jelas perlu, untuk yang namanya kita beli barang harus dimanfaatkan, kan? Logisnya ke sana. Pemanfaatan sekaligus ada maintenance, pemeliharaan, perawatan. Harus ada yang memang katakan AC jangan digunakan saja, harus dicuci. Apakah per 2 bulan dibersihkan? Whiteboard, papan tulis, apakah per 2 minggu dibersihkan pakai minyak pembersihnya? Harus terjadwal itu untuk pemeliharaan agar barang tidak cepat rusak.
Tahap yang selanjutnya ialah penghapusan. Oh Pak, kok barang dihapus? Iya, harus barang yang memang perlu dimusnahkan, dimusnahkan. Misal, kertas-kertas, perjanjian-perjanjian yang memang sudah kadaluarsa, ya sudah dihancurkan. Bangku-bangku yang memang sudah rusak, kalau memang masih bisa kita penghapusannya lewat diberikan kepada orang lain atau pengrajin kayu, berikan. Atau mau dijual-jual karena memang sudah tidak terpakai, jangan sampai numpuk di gudang. Nah ini juga, gudang harus termanage betul. Mana barang-barang yang memang bisa diperbaiki dan barang-barang yang tidak bisa diperbaiki lantaran misalnya servisnya lebih mahal ketimbang harga barangnya, sudah jual. Karena ada itu. Kita beli printer sekarang, merek Epson saja katakan, kalau rusak harga servisnya sama seperti kita beli barunya. Ajib. Kalau memang sudah harus dimusnahkan atau katakan dijual pada pembeli barang-barang bekas, jual. Memang perlu barang-barang yang memang perlu dimusnahkan, musnahkan, dihapus. Dan yang terakhir, yakni pengawasan. Sarana dan prasarana perlu diawasi keberadaannya, harus dikontrol. Jadi itu teman-teman sekalian, serah terima sarana dan prasarana, pengadaannya harus ada berita acaranya. Ini esensi dari administrasi ada di sana. Harus teradministrasikan maintenance-nya, perawatannya, setiap tanggal berapa. AC harus dibersihkan, harus dicuci. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.